Perhatian sebelum aku mulai untuk video ini, dimulai dari episode hari ini, aku akan lebih sering membahas sesuatu yang spiritual karena video penjelasan aku yang sebelum-sebelumnya sudah menjelaskan tentang law of attraction, law of vibration, law of assumption, masih banyak lagi tentang hukum universal. Dan semua video penjelasan tersebut itu sudah sering dibahas oleh YouTuber manapun, master law atau coach manapun. Yang kurang dibahas adalah lebih dalam dari law of vibration, law of assumption, dan hukum-hukum universal ini. Selanjutnya aku akan menjelaskan something yang lebih dalam dengan cara yang paling simple supaya gampang dicerna bagi pemula, karena kembali lagi ke visi dan misi YouTube channel aku ini yang aku bentuk karena aku ingin membantu teman-teman yang sedang kebingungan, butuh arahan tentang self development dan spiritual awakening. Aku akan menjelaskannya dengan cara yang paling simple dan supaya mudah dimengerti. Aku sangat berharap bagi yang menemukan channel ini dan menonton semua video penjelasan aku bisa mendengarkannya dengan pikiran dan hati yang terbuka, karena tidak semua hal yang ada di dunia ini bisa kita cerna dengan pikiran logika kita. Jadi misalkan saat kalian mendengar video penjelasan aku, kalian merasa tidak sefrekuensi, tiap orang punya timeline-nya masing-masing kalau tentang spiritual awakening. Jadi di sini no judgment, aku pun tidak berpihak pada agama apapun. Aku harap channel ini bisa membantu kalian yang sedang membutuhkan. Dan jika menurut kalian video-video penjelasan aku cukup membantu, kalian boleh share juga ke teman-teman di sekitar kalian yang juga membutuhkan arahan. Thank you so much. Hai, topik hari ini agak sedikit menguras otak. Hari ini aku tuh pingin bahas, pernah nggak sih terbayang sama kalian dari mana asalnya kita? Siapa kita sebenarnya? Dari mana kita berasal dan kemana kita harus pergi? Kenapa kita datang ke dunia ini? Siapa itu Tuhan? Pasti juga banyak yang bertanya, kenapa dan apa alasan aku datang ke dunia ini? Bagi yang mungkin sekarang dalam masa mempertanyakan, apa sih tujuan hidup aku di dunia ini? I know that. Ada rasa nggak memiliki pusat kehidupan, tidak ada rasa kepemilikan. Apakah Tuhan itu beneran ada? Apa itu universe? Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Dari mana Tuhan berasal? Mungkin video hari ini ada jawabannya. Dan again, no judgment. Topik hari ini mungkin agak sensitif. Aku percaya penonton aku adalah orang-orang dengan level tinggi yang sangat open-minded dan hatinya terbuka. Betul? Tetap saling menghormati ya. Channel ini memang aku buat untuk membahas something yang spiritual. Dan mungkin sedikit dari YouTubers di Indonesia yang membahas soal ini. Keep open-minded, belajar, alright? Untuk penonton baru, salam kenal, aku Fanny. Ya, channel ini aku buat untuk membahas something tentang spiritual, law of attraction, self-development, dan aku membahas dengan menggunakan cara yang paling simple supaya gampang dia mengerti, karena something like this itu mungkin banyak yang bahas tapi tidak membahas sampai detail. Ada seorang ahli hipnoterapis yang namanya Dolores Cannon. Kalian boleh search di Google. Orangnya sudah meninggal. Tapi dia lumayan terkenal di Amerika. Dia sendiri juga punya YouTube channel. Kalian boleh cek. Di YouTube channel dia banyak menjelaskan hasil karya dia selama dia masih hidup. Dia itu seorang ahli hipnoterapis. Dia telah menjalankan hipnoterapis ke banyak pasiennya. Singkatnya, aku jelasin dulu apa itu hipnoterapis. Itu sejenis, kalau mungkin kata orang namanya hipnotis ya. Dan di Indonesia, hipnotis itu masih termasuk yang kurang baik. Kita di sini no judgment. Intinya hipnosis itu merupakan metode pengobatan untuk menyembuhkan beberapa penyakit tertentu melalui alam bawah sadar. Jadi utamanya pikiran logika kita, pikiran sadar kita itu ditenangin dulu. Dibuat jangan ribut, santai dulu ya, diam dulu. Nah, jadi supaya kita punya celah untuk masuk ke pikiran bawah sadar, karena di dalam pikiran bawah sadar itu menyimpan banyak sekali informasi yang nggak kelihatan sama kita, yang mempengaruhi gaya hidup kita sekarang ini. Jadi hipnotis itu bukanlah hal negatif, alright? Selama masa karirnya, dia menghipnosis beberapa pasien. Banyak sekali pasiennya yang pada saat masa praktek itu menceritakan hal-hal aneh yang mungkin susah banget untuk dimengerti oleh pikiran logis kita. But it doesn't mean it's not exist. Aku perkenalkan dulu siapa Dolores Cannon ini. Dia itu ahli hipnoterapis dari Amerika Serikat. Dia juga merupakan seorang penulis.
Pertama kali dia mengenal hipnoterapis itu pada abad ke-60. Awalnya dia menggunakan hipnoterapis untuk membantu orang menurunkan berat badan, mengurangi kebiasaan merokok, pokoknya yang segala sesuatu berhubungan dengan psikologis. Pada masa itu banyak banget orang beranggapan bahwa hipnoterapis itu dapat menyembuhkan banyak sekali penyakit. Kemudian sejak itu dia mulai menjalankan praktek hipnoterapisnya. Dan selama proses hipnoterapis berlangsung, banyak banget hal-hal aneh terjadi yang diungkapkan sama pasiennya. Jadi ini pasiennya lagi dalam kondisi terhipnosis, ya kan, nggak sadar, mulai bercerita tentang kehidupan masa lalunya. Dulu dia siapa, dari mana asalnya. Ada bahkan yang pernah cerita kalau dia itu pernah jadi orang lain. Dia itu hasil reinkarnasi. Ada juga yang bercerita kalau dia itu mau pulang ke rumah asalnya, bukan bumi ini maksudnya. Dan seiring perjalanan karirnya, pasiennya makin banyak, si Cannon ini sadar, kenapa pasien aku nggak saling kenal, tapi kok ceritanya pada intinya sama semua, yaitu menuju ke aku mau pulang, aku tak mau di sini, ini bukan rumahku. Dan yang paling sering diungkapkan sama pasiennya yaitu kontrak jiwa. Aku nggak tahu kalian pernah dengar atau nggak kontrak jiwa itu apa. Nanti aku akan jelasin. Juga banyak pasien yang cerita kalau bumi ini adalah sekolah. Sama seperti anak-anak kita yang mau pergi ke sekolah, bumi ini adalah sekolah juga. Dan juga ada yang mengungkit soal relawan gelombang ketiga yang datang ke bumi ini. Nah, ini topik agak berat. Nanti aku bahas di belakang. Kita bahas yang paling mudah dulu. Dan pasiennya juga banyak yang cerita siapa itu Tuhan. Mereka pernah ketemu sama Tuhan. Dan mereka juga ada ungkit kalau kita semua manusia ini berasal dari asal muasal yang sama. Atau yang biasa kita sebut dengan Tuhan or universe. Mereka juga bercerita kalau Tuhan itu adalah pusat energi. Tuhan itu adalah pusat energi yang penuh dengan cinta. Jadi kita datang ke bumi ini tujuannya untuk sekolah, untuk belajar. Dan setiap kita manusia yang datang ke bumi ini, kita semua punya kontrak jiwa. Kontrak jiwa ini kita tanda tangani sendiri. Sama sepertinya kita tanda tangani kontrak-kontrak lain. Isi kontrak jiwa ini adalah apa yang akan kita jalani selama kita hidup di bumi ini. Kita akan belajar banyak macam pengalaman di sini. Sama halnya seperti kita belajar di sekolah, kita belajar materi matematika, fisika, penjas, dan banyak lagi. Dan dia menjalani karirnya ini selama 30-40 tahun, kira-kira beginilah apa yang dia dengar selama jenjang karirnya dari pasien-pasiennya saat mengalami hipnosis. Hal pertama yaitu kontrak jiwa. Apa itu kontrak jiwa? Jadi sebelum kita lahir dan datang ke bumi ini, kita sudah menyetujui rancangan dan kita merancang, menyusun apa yang akan kita lalui sendiri di bumi ini. Jadi artinya apa yang sedang kamu alami sekarang, yang aku alami sekarang, itu sudah kita susun duluan di sana. Kita tanda tangan kontrak. Jadi kontrak ini kita tanda tangani waktu kita susun, nggak cuma kita sendiri, kita susun di depan Tuhan bersama dengan spiritual team kita. Kita punya spiritual team, malaikat, guardian angel. Kita nggak sendirian datang ke sini. Dan spiritual team ini akan membantu kita menyelesaikan misi kita, yaitu apa yang tertera di dalam kontrak jiwa kita itu. Spiritual team kita tahu isi kontraknya, cuma kita yang lupa karena kita main character di sini. Dan setelah kita tanda tangani kontrak jiwa ini, kita akan lahir dan datang ke dunia ini dan menjalani seperti apa yang sudah kita rancang di kontrak jiwa kita itu. Dan spiritual team kita, guardian angel, selama kita hidup, mereka akan selalu di sisi kita, membantu kita, menemani kita, menyayangi kita, mencintai kita, mengarahkan kita, memberi kita petunjuk apa yang harus kita jalani. Dan jika kita butuh bantuan, mereka akan membantu kita segera. Jadi di atas kontrak ini sudah tertulis jelas apa yang akan kita pelajari, kita lalui di bumi ini. Apa aja visi dan misi kita selama di sini, apa yang harus kita selesaikan, semuanya sudah ada di sana. Kita rancang diri kita, spiritual team kita, dan kita serahkan pada Tuhan. Mohon dileges. Kira-kira begitu katanya. Kembali lagi ke pembahasan awal, kalau bumi ini adalah sekolah, sama halnya seperti sekolah-sekolah yang kita jumpai, dan kita kan pernah sekolah tuh, sama katanya. Sama seperti anak kecil begitu pertama kali diantar ke sekolah, apa? Nangis kan? Kenapa? Ini bukan rumahku, aku merasa tidak nyaman, aku nggak mau di sini.
Sama, kita begitu datang ke dunia ini, kita itu bagaikan anak kecil yang baru diantar pertama kali ke sekolah. We don't like it. Karena kita semua tahu, tempat ini bukan tempat kita, aku nggak kenal, I don't like it. Sama juga seperti banyak orang yang sudah dewasa. Mereka nggak suka sama kehidupannya, tapi nggak tahu mau gimana, nggak tahu mau kemana juga. Banyak orang yang pingin, tapi mau kemana kamu? Kembali lagi ya, kita lihat anak-anak yang diantar ke sekolah dan mereka nggak mau masuk sekolah. Nangis ya kan, tapi pada akhirnya kan mereka tetap harus masuk ke dalam. Jadi nggak peduli mau berapa kenceng, berapa keras anak ini nangis, dia tetap harus jalani masa sekolahnya. Nggak mungkin kan karena kamu nangis kamu nggak masuk sekolah selamanya. Sama gitu, kita juga gitu. Kita datang ke dunia ini, we don't like it, tapi kita harus jalani karena kita punya kontrak. Kita semua harus datang belajar ke sekolah. Kita akan disuruh ke sekolah setiap hari karena kita belum tamat sekolah. Kita datang ke sekolah, akan belajar, ngikutin ujian, kemudian belajar, salah, ujian lagi, ujian sampai kita naik kelas. Kalau nggak naik kelas, ya ulangin lagi, ujian lagi sampai kita naik dan kita tamat dari sekolah. Sama, hidup kita juga kayak gitu. Jadi kalau dalam persepsi ini kamu ingin meninggalkan bumi ini lebih awal, itu tidak akan membuatmu menyelesaikan hidup ini. Kontrak kamu belum selesai. Jadi artinya apa? Jika kamu meninggalkan bumi ini lebih awal, kamu akan datang lagi. Karena kamu tadi punya kontrak yang belum selesai dan itu harus dijalani sampai selesai. Sampai Anda lulus, sampai Anda tamat, sampai visi dan misi yang kita susun di awal tadi selesai, baru bisa naik level, bisa tamat dan ke level selanjutnya. Jadi meninggalkan bumi ini bukan artinya hidupmu sudah selesai. Dan juga bisa kita artikan kalau sampai saat ini kita masih bernapas, kamu masih duduk di sini nonton video aku, kita masih bangun, masih melek besok pagi. Artinya, nothing is ever too late. Gak ada kata terlambat. Mau kapanpun kamu mulai boleh. Selagi kamu masih bernapas, artinya visi dan misimu masih ada dan hidupmu belum selesai. Kontrak jiwamu masih ada, masih panjang. Jangan menyerah. Jadi artinya selama kita masih bernapas, kontrak kita belum selesai. Masih ada yang harus kita selesaikan. Dan tugas kita di bumi belum selesai. Bisa jadi hal indah itu terjadi pada ujung-ujung kehidupan kita waktu kita udah mau selesai kontraknya. Sabar Bu, sabar. Jadi kalau apapun yang kamu hadapin sekarang, it's just a part of your journey. Jangan nyerah. Kalau kamu mau out duluan, berarti kamu sama dengan anak TK, anak kecil yang pertama kali diantar sekolah, you don't like it, tapi at the end of the day, kamu harus balik lagi sampai selesai. Sampai di sini pasti ada pertanyaan, kalau bumi ini bukan rumah kita, terus rumah kita di mana? Jika bumi ini bukan rumah kita dan hanya sebuah sekolah, jadi kita asal muasalnya dari mana? Rumah kita di mana? Dari mana kita berasal? Jadi selama masa terapinya si Canon ini, dia mendapat satu jawaban, yaitu kita semua manusia ini, semua yang ada di alam semesta ini, kita semua berasal dari satu sumber. Dan sumber ini bukanlah sebuah planet. Planet atau galaksi itu hanyalah seperti sekolah yang berbeda gitu. Nama sekolahnya beda. Ada sekolah negeri, swasta, sekolah negeri A, negeri B, negeri C. Kira-kira begitulah antara planet-planet dan galaksi lain. Dan jawaban yang dia dapat selama masa hipnoterapisnya adalah kita semua berasal dari satu sumber, yaitu energi yang sama. Atau biasa kita sebut dengan universe, atau Tuhan, atau Allah. Jadi selama masa hipnosisnya banyak pasien yang kembali ke sumber awalnya. Kembali ke masa sebelum dia jadi manusia, yaitu bentuk aslinya itu seperti apa, yaitu energi. Seperti yang sering kita dengar, bagaimana asal-muasal bumi dan alam semesta ini terbentuk. Jadi dia pun mendapat jawaban yang sama selama masa dia hipnosis ini ke pasien-pasiennya. Jadi bumi itu berasal dari suatu kejadian yang sering kita dengar itu Big Bang. Yes, Big Bang, sebuah ledakan. Intinya tempat ini adalah sebuah energi yang besar, dia itu bidang dan sumber energi yang sangat besar, pusat cahaya. Cahayanya sangat terang dan atom yang saling bertabrakan, pada akhirnya dia meledak. Itu adalah pusat universe
menggunakan 4 macam energi untuk membentuk seluruh alam semesta ini. Energi pertama yaitu ledakan. Dia meledakkan diri dulu dan menghasilkan ruangan semesta. Energi kedua itu membentuk bintang-bintang dan planet-planet dan galaksi-galaksi lain termasuk tumbuhan dan hewan. Energi ketiga yaitu membentuk tubuh manusia. Bentuk ini badan daging kita ini yang dibentuk. Dan energi keempat yaitu pecahan dari energi tersebut. Universe memasukkan pecahan energi universe, ya kan meledak, ada percikan-percikan kecil itu. Nah, percikan-percikan kecil ini adalah energi yang dimasukkan ke tubuh kita. And then become us. Jadi intinya kita berasal dari satu sumber yang sama. Gitulah hasil hipnosis yang dia dapat. Kenapa universe melakukan hal itu? Kenapa universe mau meledakkan dirinya dan menciptakan seluruh alam semesta ini dan sekolah-sekolah ini? Karena tadinya universe itu hanyalah sebuah energi, sebuah bidang energi yang sangat besar dan tidak memiliki rasa atau feeling atau pengalaman, experience, karena dia hanya sebuah energi. Dia ingin menggunakan alam semesta ini untuk merasakan berbagai macam feeling, pengalaman, emosi, ingin merasakan berbagai macam emosi jika manusia hidup di alam semesta ini. Yang pada akhirnya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan kembali ke sumber kita, yaitu energi tadi, membawa hasil apa-apa saja yang sudah kita pelajari selama kita jalani hidup kita di sini. Kita datang ke sini, kita kembali lagi ke sumbernya kita dengan membawa feelings, emosi yang kita dapat dari sini kembali ke sumber kita, kayak kumpulin PR lah istilahnya. Itulah yang dia dengar selama masa hipnosisnya ke pasien-pasiennya yang gitu banyak. Banyak pasien yang cerita ke dia asal-usulnya universe. Mereka cerita kalau sumber energi ini seperti bidang energi raksasa, seperti matahari yang nggak panas, bercahaya, dan pada saat mereka di sana apa yang mereka rasakan adalah cinta. Cinta tanpa syarat. Cinta sepenuhnya. Mereka nggak mau pergi dari situ. Mereka ingin tetap di situ. Di sanalah baru ada rasa kepemilikan, rasanya jiwanya terisi. Di sana adalah rumah kita semua. Rasa pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang universe di bumi ini, kita nggak tahu apa-apa sama sekali, katanya. Kalau kita udah di sana, kita baru tahu. Jadi intinya kita semua berasal dari pusat energi ini. Pusat energi ini ingin belajar, dia penasaran, dia ingin merasakan, dia ingin tahu. Jadi dia meledakkan dirinya ke berbagai arah, menghasilkan percikan-percikan kecil, yaitu energi-energi kecil, dan beberapa pecahannya menjadi galaksi, menjadi bumi, menjadi planet-planet lain, dan bintang-bintang lain. Inilah yang disebut oleh para ilmuwan, yaitu Big Bang. Kira-kira begitulah informasi yang dia terima selama perjalanan karirnya. Karena asal muasal tiap manusia itu berasal dari pusat energi ini, atau pusat cahaya ini, artinya apa? Apa yang kita jalani sekarang di bumi ini, di semesta ini, itu semua hanyalah sebuah ilusi, tidak nyata. Paham kan? Bisa dikatakan adalah sebuah game, sebuah film, sebuah drama, ilustrasi. Jadi gamenya, kita lupa sama siapa diri kita sebenarnya. Yaitu yang tadi, kita dari pusat energi itu tadi. Kita main game di sini, main sekolah-sekolahan. Karena kita lupa sama siapa kita sebenarnya, jadi kita lebih fokus sama apa yang kita nampak sekarang. Seperti yang udah diungkit di depan tadi, para pasien-pasien hipnosisnya ini kembali ke asal muasalnya, tempat asal muasalnya. Tempat asal kita penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Kita semua adalah bagian terkecil dari pusat energi ini. Jadi kita semua sebenarnya punya rasa cinta yang sama, yaitu rasa cinta dari pusat energi tersebut. Cinta adalah energi yang kekal. Cinta adalah kekuatan utama yang dimiliki oleh universe. Cinta bisa melewati tempat dan waktu. Cinta juga bisa menyambungkan, mengkonekkan hati dari tiap orang ke orang. Begitulah intinya. Selanjutnya kita bahas tentang sekolah bumi. Bumi adalah sebuah sekolah. Tempat kita belajar sesuatu sama seperti kita belajar di sekolah. Kita udah tanda tangan kontrak untuk datang ke sekolah ini dan mau belajar. Di luar dari bumi ini masih banyak sekolah-sekolah lain, yaitu di galaksi-galaksi lain atau di planet-planet lain atau di dimensi yang lain.
Karena dari awal kita visi dan misinya datang ke bumi ini dengan inti kita mau belajar, visi dan misi tiap orang berbeda. Jadi artinya kita semua harus belajar hal yang berbeda juga di sini. Dan setelah kita meninggalkan bumi ini, kita nggak membawa apapun kecuali hal-hal yang udah kita pelajari selama kita di sekolah ini. Dan kita kembalikan, kita kumpulkan PR ini ke pusat energi kita tadi, yaitu universe. Jadi agar pusatnya kita itu tahu, dia mengerti, dia juga bisa belajar sama experience yang ada di alam semesta ini. Jadi bagaimana pusat energi ini akan menerima dan mengelola informasi yang kita bawa dari sekolah ini? Dia akan mengulangnya lagi dari awal, di restart gitu. Dan menciptakan hal baru lagi. Dan tidak akan pernah berakhir, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Terus menerus begitu, seperti yang udah pernah aku bahas juga, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah wujud dan berpindah tempat. Itu adalah hukum kekekalan energi. This is not a philosophy, this is a physics. Bagi pusat energi ini, kalau kita mau datang ke sekolah, kita akan diarahkan untuk belajar di sekolah mana. Akan diatur kita mau ke planet mana atau galaksi mana. Atau dimensi yang berbeda. Kok kalau dimensinya berbeda, artinya sekolahnya juga berbeda lagi tingkatannya. Seperti yang kita tahu juga di kehidupan kita ada sekolah yang baik, ada sekolah yang kurang baik. Bumi ini adalah termasuk sekolah yang agak-agak sulit untuk kalau misalnya dibandingkan dengan planet-planet lain, planet bumi ini adalah sekolah yang muridnya kurang-kurang hebat gitulah. Itulah kenapa apa yang kita jalani di sini itu sebenarnya agak-agak sad gitulah, you know lah. Agak-agak banyak penderitaan di sini. Tapi jangan khawatir, karena ketika kita memilih untuk datang ke sekolah ini, kita sudah tanda tangan kontrak dan kita sudah didampingi oleh spiritual team kita. Kita nggak sendiri, jadi kita itu diarahin. Ada yang membawa kita, ada yang membimbing kita. Yang tidak bisa kita lihat bukan artinya tidak ada, oke? Kita udah penuh persiapan. Jadi kita tuh udah tahu kita mau ke sini. Cuman kita datang ke sini, kita itu we must figure out kenapa kita pilih datang ke sini. Kenapa milih ini gitu. Itu tugas kita. Sekolah bumi ini adalah termasuk sekolah yang muridnya mungkin biasa-biasa aja, tidak begitu smart. Jadi kalau nggak belajar ya nggak bisa naik kelas. Kalau nggak naik kelas ya nggak bisa tamat. Kalau nggak bisa tamat ya ngulang lagi dari awal. Ya gitu-gitu aja terus. Kita akan mengulang terus sampai kita bisa belajar dan tamat. Jadi kalau kamu ingin naik ke dimensi yang lebih tinggi, maka belajarlah dengan baik supaya kita levelnya juga naik. Karena sekolah bumi adalah termasuk sekolah yang sulit dijalani. Jika kita tidak up level, kita akan terus berputar, akan terus bereinkarnasi dan mengulang terus sekolah di sini sampai level dan frekuensi kita naik. Terakhir adalah relawan gelombang ketiga. Maksudnya apa? Nah, yang ini topiknya agak berat ya, tapi aku akan usaha untuk bahas dengan sesimpel mungkin. Dan topik ini juga berhubungan dengan spiritual awakening. Spiritual awakening, next time aku akan ceritain, aku akan jelasin dengan simple. Jadi, apa itu relawan yang datang ke bumi? Relawan itu sebenarnya ya kita. Kita manusia adalah relawannya. Relawan ini maksudnya apa? Jadi tiap planet itu mereka punya frekuensi dan dimensinya masing-masing. Bumi adalah planet dimensi ketiga. Dimensi ketiga itu ya realita yang kita lihat sekarang ini. Third dimension. Visi dan misinya adalah untuk menaikkan frekuensi bumi. Jadi kalau frekuensi bumi naik, sekarang kita di dimensi ketiga, kita akan naik ke dimensi keempat. Next time juga aku akan jelasin apa itu dimensi 1, 2, 3, 4 dan dimensi 10. Buat yang udah belajar tentang spiritual sementara pasti pernah dengar tentang dimensi-dimensi ini. Buat yang nggak pernah dengar nggak apa-apa, next time aku akan bahas. Jadi kita manusia datang ke bumi ini, kita tujuannya untuk membantu menaikkan frekuensi bumi. Oke? Simpelnya begitu. Kita mulai dari gelombang pertama. Gelombang pertama itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1940-an. Karena mereka adalah gelombang pertama, jadi perjalanan mereka di sini itu agak sulit. Sama dengan kayak kita datang ke sebuah lingkungan baru, nggak ada yang bawa kita. Kita sendiri yang mulai mencoba
Pada awal sih kita pasti akan merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan ini, karena nggak ada yang bawa kita. Kita harus yang figure out, oh ini bagaimana, itu bagaimana, ini gimana jalannya, ini harus bagaimana. Semua kita harus figure out sendiri. Jadi perjalanannya di bumi ini masih kurang lancar, orang-orang yang lahir pada tahun berikut itu. Untuk membantu menaikkan level bumi ini, relawan gelombang pertama kurang bisa beradaptasi karena mereka bingung kenapa bumi ini orangnya saling-saling menyakiti, saling membenci. Berbeda dengan tempat asal muasalnya kita, yaitu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Cinta tanpa syarat. Mereka nggak ngerti kenapa orang-orang dipenuhi dengan emosi-emosi negatif. Ingatlah, tahu kan zaman-zaman perang saat itu kan masa-masa orang saling-saling benci. Jadi sebagai relawan, mereka nggak pernah menjalani kehidupan di sekolah bumi. Pertama kalinya datang. Terus selama masa hipnosis ini banyak dari mereka yang bilang, aku pengen pulang. Tapi mau kemana nggak tahu. Seperti anak-anak yang nggak mau sekolah itu tadi, mau pulang, tapi you cannot. Kamu bakal balik lagi. Dan mereka bilang hidup di sini tuh nggak enak banget. Banyak yang ingin out duluan. Nggak boleh ngomong langsung, nanti dicabut video aku. Jadi gini aja artinya. Jadi itu tadi kenapa bagi gelombang pertama kehidupan di bumi ini sulit. Karena mereka nggak tahu, mereka pertama kali juga datang ke sini. Dan nggak ada yang bawa jalan. Jadi mereka tuh harus jadi contoh dulu untuk gelombang-gelombang selanjutnya. Mereka harus membawa jalan, membuka jalan. Jadi contoh dulu untuk gelombang-gelombang selanjutnya. Mereka akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang nggak pernah datang ke sini. Di awal pasti adaptasinya susah lah. Kemudian sampai ke relawan gelombang kedua. Kalau relawan gelombang kedua itu sekarang mungkin usianya 30-50-an. Dibandingkan dengan gelombang pertama, kehidupan mereka of course lebih mudah. Karena gelombang pertama udah buka jalan. Visi dan misinya sama dengan gelombang pertama, yaitu untuk menaikkan frekuensi level bumi. Kalau kalian boleh bandingkan orang-orang yang lahir pada tahun 1940-an dengan orang-orang yang lahir tahun 1970-an. Apa perbedaannya mereka? Kalian coba bandingin sendiri. Dan bagaimana sih sebenarnya cara menaikkan level bumi ini? Actually, you don't need to do anything. Kamu cukup hadir di bumi ini, itu sama dengan sudah membantu untuk menaikkan level bumi ini. Membantu bumi ini untuk masuk ke dimension selanjutnya. Dan keberadaan kita semua di bumi ini sebenarnya adalah saling bantu satu sama lain. Karena tadi pada awalnya, aku dan kamu, kita semua berasal dari satu sumber yang sama. Dan kita sebenarnya saling bantu satu sama lain untuk naik level, untuk belajar. Jadi everything surrounds us is a reflection of ourselves. Untuk kita menaikkan level diri kita sendiri, self-development, bukan saling tuduh. Alright? Dia jahat, dia nggak baik sama aku. No, bukan untuk begitu, tapi untuk menaikkan level kita. Jadi kayak yang pernah aku bahas di video aku yang sebelum-sebelumnya, ketika kita ke-trigger oleh omongan orang mungkin, atau tindakan orang, perbuatan orang ke kita, itu sebenarnya adalah cerminan bagi kita untuk melakukan self-development. Dia sebenarnya membantu kita untuk menaikkan level kita sendiri. Oke? Simpelnya begitu. Setiap orang yang datang ke bumi ini, kita semua special, kita semua unik. Ada yang aku bisa, kamu nggak bisa, ada yang kamu bisa, aku nggak bisa. Tapi itu bukan artinya kamu lemah atau aku lemah, no. Semua orang special, semua orang punya keunikannya masing-masing. Setiap orang punya talenta, their gift. Semua orang punya, nggak mungkin nggak punya. You punya, cuma bagi kamu yang belum tahu apa keunikanmu, bukan artinya kamu nggak punya, you have it. Setiap orang pasti punya. Itu adalah senjata kita datang ke bumi ini. Sudah tertulis di kontrak jiwa kita juga, jadi don't worry. Bagaimana caranya untuk tahu apa keunikan kita? Simple, yaitu ketika hatimu kasih tahu kamu, hey, I want to try this. That's it. Give it a try. Kayak aku pertama kali nyentuh diving, aku takut loh sama laut. Aku takut kali, sumpah. Aku mabok. Deep inside here, I want to try it. Jadi, begitu aku menyentuhnya, I feel like, oh my god. Gitu. Jadi, gimana tahu apa senjatamu? Kamu coba mikirin apa yang pengen aku coba.
Misalnya kamu pada saat ini kamu juga, aku nggak pengen coba apa-apa. It's okay too. Tapi usahain ada. Gimana cara tahu ada? Hatimu udah tahu jawabannya. Hatimu tahu, jiwamu tahu. Karena kamu dari sono udah tahu kamu tuh kesini mau ngapain. Kamu bawa apa? You know it. Jadi walaupun rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa ingin menyentuh, rasa ingin mencoba, walaupun hanya sekecil bakteri itu, dicoba. That's the way your soul tell you. Untuk aku kasih contoh simple, bagaimana kehadiran kita itu sebenarnya saling bantu satu sama lain. Keberadaan aku sendiri, aku itu orangnya hobi bercerita, aku hobi mengajarin orang. Saat aku cerita mengajarkan orang, aku nggak ngerasa aku tuh lagi kerja. Aku malah melakukannya dengan senang hati. I feel like find your passion. Apa passion? Apa passionnya kamu? Apa hobi kamu? Apa ketertarikan kamu? Hobi aku sih, aku suka bercerita, aku suka meneliti. Aku suka banget meneliti. Kalau aku meneliti sesuatu, passion itu apa? Passion itu you can do it. Aku bisa melakukannya seharian full tanpa merasa capek, tanpa merasa lelah. I can do it with my heart. Aku nggak merasa itu capek walaupun aku nggak digaji, aku nggak diapa-apain. I do it because I love it. Itu passion. Dan passion aku adalah aku suka ngajarin orang. Like I love talk like this. Aku juga sering cerita kayak gini sama orang-orang sekitar aku, dan even sometimes orang-orang sekitar aku juga sering gini, kau ngomongnya kok masuk akal ya? Ya, I think it's my gift. Mungkin itu yang aku bawa juga dari sana. Banyak orang bilang sama aku kalau menjelaskan itu lumayan simple dimengerti. Aku menjelaskan dengan cara yang sangat-sangat simple. Jadi banyak orang yang ngerasa, oh ya masuk akal, make sense gitu. Aku juga hobi edit video, edit foto. Aku punya banyak hobi sebenarnya. Kalau kalian ada ngeliat Instagram aku, actually I do a lot of things. Aku suka banget mencoba hal baru, ini itu. That is my passion. Dan dari hobi-hobi aku tersebut, aku gabungkan dan terbentuklah channel YouTube ini. Walau aku nggak ngerasa aku ngerjain ini atau bercerita kayak gini membuat aku capek. Dan aku sebenarnya actually senang ngelakuinnya. Jadi intinya aku hanya cukup hadir di dunia ini, and I do what I love to do. Aku melakukan passion aku melakukan hobi aku menjadi diriku sendiri. Itulah keberadaan aku di sini. Dan keberadaan aku melakukan hal yang aku cintai, melakukan hal yang aku suka, membantu orang lain. Like aku membantu kalian. Mungkin ada dari penonton aku yang mungkin sekarang sedang kebingungan, sedang tidak tahu jalan hidupnya, sedang butuh arahan, dan kemudian menemukan video aku, itu bukan sebuah kebetulan. Everything is connected. Jadi itulah, kehadiran aku bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Even aku nggak melakukan apapun. Aku hanya melakukan apa yang aku suka. Dan ketika kita melakukan apa yang kita suka, passion kita sebenarnya nggak ngerasa kita lagi kerja. We love it. Buat kalian yang udah tahu passion kalian pasti ngerti aku lagi ngomong apa. Jadi sebenarnya aku nggak perlu ngakuin hal-hal lebih, just I'm being exist, I'm being here. Aku membantu orang lain yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya sekarang. Jadi artinya bisa diartikan dengan lebih simpel, kehadiran aku itu sudah sangat berarti. Dan kehadiran aku membawa nilai ke kehidupan orang lain. Tanpa aku sadari, just be yourself and do what you love to do. Apa yang mau kamu coba aja, nggak apa-apa. Intinya tanpa sadar, aku melakukan apa yang aku suka dan kamu melakukan apa yang kamu suka. Kita sebenarnya jadi saling bantu. We are all connected. Jadi kita saling bantu untuk membangkitkan kesadaran kita dan menaikkan frekuensi kita. Dan kita lanjut ke relawan gelombang kedua. Relawan gelombang kedua tuh agak sedikit beda sifatnya. Mereka lebih suka berdiam di rumah. Mereka tak suka bersosialisasi. Banyak yang penyendiri, memilih untuk tak menikah, tak punya anak. Mereka lebih suka ketenangan malam daripada pagi hari. Tidak begitu materialistik. Juga tidak terlalu suka dengan bumi ini. Itu hasil dari hipnosis ya. Mereka juga sering ingin pulang ke rumah. Bukan bumi ini, tapi gelombang kedua datang ke sini dengan badan mereka
diselimuti oleh sebuah pelindung. Dan pelindung ini melindungi diri mereka dari karma-karma karena mereka nggak mau. Karena jiwa mereka nggak mau terjebak di bumi ini terlalu lama. Mereka pingin cepet-cepet minggat balik gitu. Jadi begitu visi dan misinya selesai, mereka pingin bye-bye gitu. Dan relawan gelombang ketiga. Ini adalah anak-anak baru yang lahir ke bumi ini. Yang biasa kita sebut dengan Gen Z. Anak-anak baru ini berbeda dengan anak-anak yang gelombang pertama dan gelombang kedua. Anak-anak Gen Z zaman sekarang sama anak-anak tahun 1970 80-an. Beda banget. Dan orang-orang tahun 1970-an 80-an berbeda banget sama yang 1940-an, 50-an. Karena itulah gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Dan pada gelombang ketiga ini agak sedikit berbeda. Karena dukungan dari gelombang pertama dan gelombang kedua, bumi ini berhasil naik level. Pada tahun ini, tahun 2024, bumi mulai masuk ke dimensi keempat. Dari mana kita tahu bumi ini masuk ke level baru? Dengan perkembangan AI. Kalian bisa lihat perkembangan AI sekarang. Itu adalah sebuah tanda kalau bumi ini sudah naik level. DNA anak-anak gelombang ketiga ini juga berbeda dari anak-anak sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena untuk memasuki dimension terbaru, tubuh kita, visi anak-anak baru ini harus punya pendukung mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak baru ini juga punya visi dan misi yang sama, yaitu mau membantu menaikkan level bumi ini juga. Dan gelombang ketiga ini akan melanjutkan visi dan misi gelombang pertama dan gelombang kedua dalam menaikkan frekuensi bumi dan membawa bumi menjadi tempat yang lebih baik. Kita serahkan pada anak-anak gelombang ketiga yaitu Gen Z. Aku juga Gen Z sebenarnya. Ini information juga. Kenapa zaman sekarang banyak orang nggak bisa punya anak? Itu bukan karena you bermasalah, tapi karena bumi kita sudah masuk ke dimension terbaru. Dan gelombang ketiga ini juga adalah jenis-jenis anak yang baru. Artinya apa? Frekuensi anak-anak baru sudah tinggi. Sedangkan frekuensi yang sekarang mau punya anak ini adalah gelombang-gelombang kedua. Dan orang-orang pada gelombang kedua frekuensinya tidak sama dengan frekuensi gelombang ketiga. Hasil apa? Sebenarnya ya, yang ngantri mau datang ke dunia ini sebenarnya lebih banyak daripada orang-orang yang menantikan anak. Artinya apa? Mereka ini rame nih yang lagi nunggu. Yang di bumi ini bukan nggak bisa, tapi mereka frekuensinya nggak sama. Hasil apa? Nggak connect. Itulah kenapa nggak bisa datang. Katanya sih begitu. Naikkan frekuensimu. Oke, sampai sini dulu video penjelasan hari ini. I hope membantu. Terjawab nggak pertanyaan kalian yang di awal-awal tadi? Bagus ya, aku percaya.